Baik, saat ini saya akan memberikan review tentang pertemuan 9 atau week 9 mengenai analysis the product portfolio. Jadi bahasannya yang kita bahas dalam pertemuan 9 itu ada 3. Yang pertama adalah model of portfolio analysis, kemudian market attractiveness and the business position assessment, kemudian yang ketiga adalah criticism of portfolio analysis. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita mau mendefinisikan dulu tentang portfolio itu apa sebenarnya, begitu ya. Jadi portfolio ini sebenarnya kayak kumpulan dokumen atau tulisan atau beberapa data yang memang didokumentasikan secara khusus untuk mengetahui suatu perkembangan atau untuk menggambarkan perkembangan yang uh, ada dalam proses mencapai tujuan. Gitu, seperti itu. Jadi kalau di dalam keuangan kita pernah mendengar adanya portfolio, investasi portfolio gitu ya. Jadi ketika kita melihat misalnya ada orang yang memiliki dana tertentu, kemudian uh, mereka memberikan atau membagi-baginya dalam bentuk misalnya saham, reksadana, tabungan, falas dan segala macamnya. Nah, ini mereka suatu saat akan pada satu periode tertentu mereka akan menganalisis portfolio tersebut. Artinya apakah investasi yang mereka lakukan pada masing-masing jenis investasi tersebut memang sudah berhasil dengan baik atau mungkin malah rugi begitu. Jika misalnya tidak di saham mereka rugi, ya mereka mungkin akan mengalihkan ke yang lain, misalnya ke eh, reksadana dan seterusnya begitu. Nah, kemudian dalam proses perencanaan kita melihat ada paling tidak ada beberapa premis utama, yaitu bahwa bisnis di dalam perusahaan itu harus dipandang dan dikelola seperti portfolio investasi tersebut. Jadi setiap aspek bisnis itu harus dimonitor dan keputusan akan bisnis dan produk akan dikembangkan atau bahkan dihilangkan. Kemudian penekanan pada identifikasi detail tentang potensi laba di masa mendatang gitu ya pada setiap aspek bisnis. Jadi setiap kali kita melakukan investasi maka itu akan dilakukan identifikasi. Kemudian yang ketiga, perspektif strategis pada manajemen untuk tiap elemen utama bisnis yang harus diadopsi. Jadi setiap kali kita melakukan atau ada investasi begitu dan kemudian masing-masing ada jenis-jenis investasi yang kita lakukan dan di setiap portofolionya itu maka harus ada perspektif strategisnya. Jadi bukan secara menyeluruh tapi masing-masing detailnya. Jadi misalnya tadi di saham itu ada strategis perspektif strategisnya sendiri misalnya. Terus kemudian di reksadana, falas itu ada sendiri. Nah, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di dalam pemasaran strategis itu pun juga demikian. Kita mengenal adanya produk SBU atau Strategic Business Unit. Masing-masing perusahaan mungkin mereka memiliki lebih dari satu produk. Yang satu produk dengan produk yang lainnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka punya pesaing yang berbeda, mereka punya lingkungan yang berbeda, begitu. Nah, maka tidak bisa kita bilang bahwa oke, produk kita misalnya X, Y, Z misalnya begitu. Semua produk kita mulai X, Y, dan Z itu berhasil. Nah, itu tidak bisa kita pandang seperti itu. Kita harus melihatnya X itu bagaimana, Y bagaimana, Z ini bagaimana. Nah, portfolio itu antara X, Y, dan Z itu tidak berkait satu sama lain. Jadi mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan lingkungan bisnis yang berbeda. Nah, kita akan melihat bahwa ada dalam perencanaan itu ada 4 dimensi utama. Yang pertama adalah definisi visi dan misi bisnis. Ini yang sudah pernah kita bahas gitu ya beberapa kali mulai dari pertemuan 1 sampai sebelum UTS begitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah mengembangkan unit bisnis strategik atau strategic business units ya kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Terus kemudian yang ketiga mengevaluasi portfolio bisnis yang ada. Jadi kita tidak mungkin mengevaluasi portfolio bisnis yang ada tanpa kita tahu visi dan misi bisnisnya. Apalagi yang keempat, misalnya identifikasi area baru yang akan dimasuki oleh bisnis. Jadi ini ada pengembangan, ada mungkin product development atau market development. Kita nggak akan bisa melakukan itu jika 1 sampai 3 itu tidak pernah kita lakukan. Atau misalnya di dalam
definisi visi dan misi bisnis itu tidak jelas, maka 2, 3, 4 itu sudah tidak mungkin kita bisa lakukan dengan. Nah, ini adalah definisi strategic business unit. Jadi merupakan area yang memiliki independensi gitu ya. Jadi independensi antara satu area bisnis dengan area bisnis yang lain. Jadi ini tidak saling terkait begitu. Kalau di dalam perusahaan mungkin satu produk misalnya si X, Y, dan Z tadi ya produknya mungkin itu memiliki atau bisa disebut sebagai strategic business unit sendiri karena mereka saling tidak terkait satu sama lain gitu ya. Itu bisa atau dalam bentuk strategic business unit yang lain gitu ya, divisi atau apa sebutannya seperti itu. Tetapi intinya masing-masing strategic business unit atau divisi atau produk tersebut itu tidak bisa saling terkait satu sama lain gitu karena karakteristiknya berbeda. Nah, kita lihat di sini ada 3 hal karakteristik SBU. Jadi ada perencanaan independennya. Jadi istilahnya begini, produk X itu punya planning sendiri, terus kemudian Y, Z itu punya planning sendiri. Mereka menurunkan dari visi misi corporate secara keseluruhan, kemudian mereka turunkan di masing-masing divisi mereka atau di masing-masing SBU mereka begitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai strategic business unit. Kemudian yang kedua, kalau di dalam pemasaran ini yang paling kita harus cek, yaitu memiliki pesaing sendiri gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya X dan Y itu punya pesaing yang sama, maka X dan Y itu tergolong di SBU sendiri. Nanti akan saya jelaskan SBU yang dimaksud itu seperti apa bayangannya begitu. Kemudian yang ketiga, memiliki manajer yang bertanggung jawab untuk perencanaan strategik dan kinerja lama serta pengendalian dari faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Jadi intinya mereka memiliki apa ya istilahnya memiliki manajemen strategis yang berbeda-beda gitu ya, yang sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak bisa misalnya produk X, Y, dan Z itu jadi satu begitu. Itu beda, bukan SBU berarti. Nah, kita akan melihat kategori produk berdasarkan potensi. Jadi ada 6 ya. Yang pertama adalah tomorrow's breadwinners. Di sini berarti produk tersebut itu merupakan sumber income utama di masa datang. Kita bisa bilang seperti itu jika kita punya data yang lengkap dan kemudian kita bisa melakukan proyeksi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah today's breadwinners, jadi sumber income utama di masa mendatang. Di masa sekarang, sorry. Jadi today's breadwinners itu adalah yang di masa sekarang. Jadi kita sudah tahu, oh ini produk misalnya X, Y, Z tadi, berarti yang Y ini adalah produk yang benar-benar memang apa istilahnya memang benar-benar diandalkan begitu sekarang ini atau menjadi produk unggulan sekarang ini. Kemudian yang ketiga, produk merupakan apa istilahnya produk cadangan atau produk yang akan diandalkan pada waktu mereka mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan di dalam satu siklus bisnis begitu. Jadi produk tersebut adalah capable of making a contributions, assuming drastic remedial action is taken. Jadi artinya jika ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang di luar prediksi, produk ini masih bisa diandalkan begitu atau masih bisa digunakan sebagai salah satu sumber income. Kemudian yesterday's breadwinners di sini adalah sumber income utama di masa lalu. Nah, ini mungkin di masa sebelumnya atau di periode sebelumnya salah satu produk ini merupakan produk unggulan. Sekarang sudah beda lagi. Nanti yang ke depan juga beda lagi. Nah, ini perusahaan harus bisa memetakan. Kalau dia tidak bisa memetakan, maka ya dia anggap bahwa produknya yang dulu itu bagus, sekarang bagus, yang akan datang juga bagus. Nah, itu suatu kesalahan. Makanya selalu ketika kita bicara tentang strategis, mau itu manajemen strategis atau pemasaran strategis, yang kita harus lihat adalah bahwa semua itu harus bisa diukur. Semua harus bisa dilakukan prediksi begitu. Jadi tidak bisa menganggap bahwa yang sekarang bagus besok pasti bagus, yang kemarin itu efektif caranya sekarang pasti efektif, belum tentu gitu ya. Nah, yang kelima dan enam ini merupakan produk yang gagal gitu ya atau tidak ada harapan begitu ya, karena mungkin
Dari awal buatnya, dari awal produk itu di-launch gitu ya, itu rasanya tidak ada peningkatan yang signifikan untuk penjualannya gitu ya. Jadi dianggap produk tersebut sudah tidak diminati di pasar. Ini kalau kita bicara dalam konteks manajemen. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang salah satu untuk memetakan atau mapping portfolio uh, produk portfolio atau yang kita bisa gambarkan dalam konteksnya strategic business unit. Jadi yang terkenal dan yang paling mudah dipahami adalah Boston Consulting Group atau BCG ini. Nah, ini yang menurut saya ya nanti yang di dalam PPT saya yang lengkap ada banyak jenisnya, tapi ini yang akan saya bahas. Nah, di dalam BCG kita melihat di sini ada dua kategori atau ada dua variabel begitu ya yang harus kita lihat. Yang pertama adalah market growth rate. Ini berkaitan dengan kondisi industri yang ada. Jadi produk X, Y, Z tadi itu kemungkinan dia berbeda industri. Jadi X itu di industri misalnya di industri fashion misalnya, kemudian yang Y-nya itu masih dalam satu perusahaan, Y-nya itu mungkin di produksi lain gitu ya, misalnya di industri yang lain. Nah, itu kita harus bisa menempatkan atau bisa mendefinisikan produk kita itu di mana gitu. Kalau kita pokoknya saya bergerak di bidang makanan dan minuman gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya XYZ itu benar-benar semua berada di makanan dan minuman? Kalau iya, oke. X-nya makanan dan minuman yang jenis apa? Y-nya makanan dan minuman yang jenis apa? Pasti mereka punya berbeda-beda. Contoh misalnya perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman misalnya, dia produksi mie instan, kemudian ada kecap, kemudian ada mungkin ada sambal instan begitu ya, atau saus tomat begitu. Nah, masing-masing itu pasti berbeda dia pesaingnya. Seperti yang kita lihat di pasaran, mungkin produk X itu berbeda gitu ya, dia memiliki satu ini sendiri, memiliki satu pesaing sendiri. Oke, market growth rate berkaitan dengan industri. Kemudian market share, ini adalah posisi produk tersebut atau strategic business unit tersebut di industri tempat dia berada, gitu ya. Nah, nanti ya oke, yang low di sini ini kalau untuk yang market growth rate dan high, kemudian yang di sini adalah market share yang high dan kemudian di sini adalah market share yang low. Kalau bisa jangan dibalik-balik karena ini akan mempersulit Anda sendiri, tetapi kalaupun mau Anda balik, Anda harus pastikan bahwa penempatannya tepat gitu ya. Jadi mau kuadran seperti apapun tidak masalah sebenarnya, mau Anda balik pun terserah gitu ya, tetapi yang paling default itu yang seperti ini. Oke, kita bicara tentang stars sekarang. Stars ini merupakan satu portfolio atau bisnis atau produk atau strategic business unit yang berada pada market growth yang tinggi, gini ya. Sementara dia punya market share juga tinggi. Jadi ini produk stars, artinya dia benar-benar pada kondisi yang benar-benar fit gitu ya. Kalau dia mau ekspansi juga dia ada waktunya, ada kesempatannya, ada peluangnya, kemudian ada pasarnya pasti. Nah, terus kemudian berbeda dengan yang ada di sini. Yang ada di sebentar. Yang ada di question marks ya. Jadi yang stars kemudian ada yang question marks di sini. Berarti ini dia berada pada market growth rate yang tinggi ya. Market growth rate-nya tinggi sementara dia berada pada posisi market share yang rendah. Nah, oke, dalam kondisi seperti ini maka kalau misalnya dia tetap bertahan, kemungkinan dia akan menjadi dogs di sini. Kemungkinan besar pada waktu market growth-nya itu mungkin turun. Tetapi kalau dia misalnya bisa meningkatkan market share-nya, kemungkinan besar dia bisa menjadi stars. Dan mungkin pada waktu dia menaikkan market share, kemudian ternyata pertumbuhan industri di mana dia berada itu melambat, nah maka dia akan bisa menjadi cash cows. Memang yang paling aman, posisi paling aman itu adalah yang cash cows. Artinya bahwa dia market growth rate-nya itu rendah, artinya tidak terlalu banyak perubahan-perubahan di dalam industri, dinamika industrinya tidak terlalu tinggi, tetapi market share yang dimiliki oleh SBU tersebut adalah tinggi. Jadi makanya dia bisa membiayai membiayai
stars gitu ya, dia bisa memberikan subsidi lah gitu ya untuk stars sama question marks. Tentunya ketika kita mau memberikan subsidi ya kita harus lihat benar nggak ini ya starsnya benar-benar di stars dan question marksnya benar-benar pada posisi di question marks. Nah ini contohnya. Ini contoh saja sih, di Google juga banyak contohnya. Ini yang Apple ya. Jadi Apple produknya macam-macam nih. Ada iPhone, ada Apple Watch, kemudian low. Nah, ini yang market share-nya low. Itu Apple TV, HomePod, kemudian music. Terus kemudian iPad di sini. Ini yang low, kemudian market growth rate-nya juga low, itu iPad. Nah, yang di sini market growth-nya low, tapi dia punya market share yang tinggi, MacBooks mungkin, iMac. Nah, ini harus bisa dipastikan gitu ya. Tentunya kalau Apple TV di sini dia punya pesaing macam-macam, bukan cuma Apple produknya. Terus kemudian kalau misalnya MacBooks, nah ini ada pesaingnya sendiri. iPhone ini juga banyak nih, gitu kan. Macam-macam dia pesaingnya. Pasti berbeda dengan Apple TV, iPhone, sama MacBooks. Oke ya. Nah, ini adalah 4 asumsi dasar BCG atau Boston Consulting Group tadi. Yang pertama adalah margin dan dana yang ditingkatkan naik seiring peningkatan market share. Pastinya, kalau market share-nya dinaikkan, maka dananya pasti akan meningkat juga karena pasti kebutuhan untuk pemenuhan produk di pasar yang baru itu pasti juga tinggi. Kemudian pertumbuhan penjualan membutuhkan kas untuk biaya modal kerja. Ya jelas, kalau market share-nya semakin tinggi, otomatis dia membutuhkan kas untuk pembiayaan modal kerja lebih tinggi. Kemudian peningkatan dalam pangsa pasar biasanya membutuhkan dana untuk mendukung taktik. Ya, karena semakin dia tinggi market share-nya, maka pesaingnya juga tidak akan berhenti. Begitu saja, begitulah. Apalagi kalau misalnya dia berada di market growth rate yang tinggi. Industrinya berkembang sangat cepat, maka ya begitu dia mau naikkan market share, maka dia membutuhkan membutuhkan pangsa pasar yang lebih, membutuhkan dana yang lebih tinggi untuk mendukung pangsa pasar tersebut. Nah, pertumbuhan melambat seiring produk mencapai siklus tahap kedewasaan, dan dalam tahap ini kas sering meningkat tanpa kehilangan pangsa pasar ya, karena dia berusaha untuk mempertahankan itu. Kita lihat sekarang bagaimana hubungan antara Boston ya tadi ya BCG matrix gitu ya dengan product life cycle. Nah, yang ini adalah question marks. Kemudian di sini ada stars, kemudian ada cash cows dan dots. Jadi question mark di sini tadi posisi dia kalau di product life cycle itu adalah introductions. Artinya produk ini adalah baru. Apakah dia akan berkembang nantinya? Nah, itu masih tanda tanya. Dan dia masih pangsa pasarnya masih rendah. Jadi dia harus wait and see begitu. Kalau dia sudah bertumbuh di sini, maka dia akan menjadi stars. Di dalam growth ya, di dalam area yang growth ini. Nah, semakin dia mendekati titik puncak di sini, maturity gitu ya, ini dia akan lebih banyak mengalami atau dia berada di posisi kuadran cash cows tadi. Kadang-kadang kalau sudah di maturity ini pasar sudah mulai jenuh gitu ya, ini mau ditingkatkan gimana lagi, mau dibikin improvisasi seperti apa lagi nih industri begitu ya, atau produknya begitu. Paling ya gitu-gitu aja, mungkin tambah fitur sedikit dan seterusnya. Ya, itu berarti pasar sudah mulai jenuh atau industrinya sudah mulai terlalu banyak pesaing. Nah, tetapi kalau yang di sini berarti ini dia masih punya market share yang cukup tinggi begitu. Nah, makanya kemudian dia bisa menjadi cash cows. Artinya dia sudah dianggap sebagai posisi yang paling enak gitu ya. Tetapi kalau dia tidak melakukan apa-apa gitu ya, dan ketika pasar sudah semakin jenuh gitu ya, industri semakin turun, dia tidak melakukan apa-apa, maka dia akan decline. Nah, pada waktu decline ini bisa jadi posisi langsung ke dogs, atau mungkin dia sempat balik ke tanda tanya gitu ya, karena kan apakah ini market share-nya akan tetap tinggi
atau industrinya akan tetap jenuh begitu ya. Nah, itu masih tanda tanya. Tetapi kalau dihubungkan dengan product life cycle, ya setelah masa maturity itu biasanya decline. Dan decline ini berarti sudah out of date gitu ya produknya. Ya dia kalaupun dia mau bertahan di industri tersebut, maka mungkin dia harus melakukan inovasi atau mungkin dia menambah gitu ya, menambah pengembangan produk sehingga pangsa pasarnya dia tetap ada dan kemudian menggairahkan lagi industrinya. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang inovatif gitu ya, walaupun pasar sudah jenuh, dia akan memiliki satu keinginan untuk meningkatkan mengimprovisasi dari produknya dia gitu ya, sehingga produk yang tadinya sudah tidak diminati lagi sekarang mulai dilirik lagi gitu, dan akhirnya industri akan meningkat atau kembali bergairah seperti itu. Nah, ada 4 strategi utama yang bisa dijalankan, yaitu build, hold, terus kemudian harvest, dan divest atau terminate gitu ya. Jadi ini Anda bisa baca sendiri. Saya rasa kalau yang divest dan terminate ini berada di question marks dan docs tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari yang posisi yang paling menyenangkan itu adalah yang success sequence di sini, jadi yang garis putus-putus. Kalau question marks itu dia bisa menambah market share-nya, gitu ya, dan kemudian mungkin pertumbuhan industrinya cukup cukup tenang begitu ya, tidak terlalu banyak dinamikanya, maka dia akan menjadi cash cows, gitu ya. Jadi ini. Tetapi cash cost tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau perusahaan itu tidak bisa melakukan inovasi, maka larinya akan ke sini gitu ya, disaster sequences. Stars bisa langsung jadi docs juga bisa gitu ya. Manakala dia lupa atau dia tidak bisa melakukan pemetaan gitu ya, menganalisis portfolionya sendiri kurang tepat gitu. Jadi yang tadinya memang seharusnya sudah di question mark, dia mungkin nggak paham gitu ya, market share turun dia nggak tahu gitu karena nggak ngitung-ngitung, mau kemana lagi ya, mesti ke docs begitu. Bagaimana, apakah docs bisa ke question mark? Bisa gitu ya. Kalau misalnya ada pertumbuhan gitu ya, ini docs bisa ke question mark ya, bisa aja sih kalau dia ada pertumbuhan market growth. Tetapi kalau mau misalnya docs langsung ke cash cost juga bisa, asalkan dia memiliki relatif market share yang meningkat gitu ya. Jadi dari low ke high. Ini maka yang docs ini bisa ke cash cost begitu. Nah, jadi mau beralih kemanapun itu kita lihat dari dua indikator tadi gitu ya, atau dari dua variabel. Yang pertama adalah market growth rate sama relative market share. Jadi kalau mau dibilang itu naik atau turun gitu ya, saya mau naikkan dari question mark ke stars, berarti yang harus saya lakukan adalah saya meningkatkan relative market share-nya karena sama-sama pada posisi market growth rate yang tinggi, misalnya ini ya, question mark ke stars. Nah, sementara kalau misalnya saya mau menaikkan ini docs jadi cash cost gitu ya misalnya, ya bisa aja, tetap harus meningkatkan relatif market share-nya. Gitu. Jadi kita lihat. Nah, untuk market growth rate ini ya tergantung dari kondisi yang ada di industri ya. Jadi relatif agak sulit sebenarnya kalau dari bergeraknya cuma dari satu perusahaan begitu ya. Jadi kalau mau meningkatkan growth rate ya itu berarti semua perusahaan yang bergerak di industri yang sama itu mereka sama-sama memiliki inovasi begitu, sehingga itu akan bergairah lagi industrinya.